Di Lapas Gorontalo setelah kerusuhan kemarin, segera kita bergabung dengan Bapak Asih Widodo, Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo. Selamat siang, Pak Asih. Bagaimana dengan kondisi lapas saat ini? Selamat siang. Kondisi Lapas Gorontalo pada hari ini suasananya normal, kemudian aktivitas kesehariannya juga baik pada hari ini. Tamu sudah kita bisa terima seperti keadaan yang biasanya seperti itu. Ya, baik. Pak Asih, berdasarkan penyelidikan dari pihak internal Anda, pihak lapas, dan juga bisa diceritakan Pak, begitu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi insiden peristiwa kemarin Pak yang terjadi? Kronologinya seperti apa Pak? Kronologinya bahwa ada seorang tahanan setelah pulang dari sidang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diserahkan ke lapas kita. Kemudian ada narapidana satu, dia bersentuhan dengan pihak kepolisian, kemudian akhirnya timbul crash di sana. Nah, dari situlah awal mualal dari permasalahan jadinya di Lapas Gorontalo. Iya, lalu bagaimana dengan kerusakan Pak yang terjadi di dalam lapas akibat kericuhan yang terjadi kemarin? Memang satu malam kejadian itu berlangsung hingga sampai pagi, tetapi kerusuhan yang terjadi itu tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ada di lembaga pemasyarakatan Gorontalo. Hanya beberapa kecil lah nilainya kerusakan yang terjadi pada saat kejadian tadi malam itu. Ya, Pak Asih, saya ingin kembali lagi tadi ke setelah kronologi Pak, begitu. Saat ini begitu ya, tersangka-tersangka yang ada begitu di dalam lapas, apakah memang sudah dipindahkan semuanya Pak, yang termasuk kemarin yang katakan yang memprovokasi terjadinya insiden tersebut saat ini berada di mana Pak? Sudah diamankan? Yang provokasi sudah dibawa ke Polda, dan itu atas kerjasama dengan pihak kepolisian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kapolda yang telah mendukung kami. Akhirnya tahanan itu yang membuat rusuh itu sudah kita serahkan ke pihak kepolisian, dan sekarang mereka ada di sana. Dan itu berjumlah satu orang yang membuat suasana menjadi seperti kemarin itu. Iya, Pak Asih, lalu apakah ke depannya ataupun nantinya akan ada mediasi ataupun sosialisasi sehingga tidak ada lagi namanya kerusuhan ataupun keributan yang terjadi di dalam lapas? Ya, itu kita akan lakukan, sudah mulai kemarin. Yang penting pertama ini adalah menyemangati seluruh warga binaan, karena tidak semua warga binaan melakukan seperti itu, tidak semuanya. Itu hanya beberapa orang, dan kita sekarang sedang proses menyemangati mereka semua supaya hal itu tidak terjadi lagi, dan juga kita menyemangati para petugas-petugas kita, karena ini adalah salah satu peristiwa di Gorontalo yang sangat menjadikan kita semua. Sekarang kita sudah bersama-sama dengan mereka semua, apa yang kerusakan-kerusakan sudah kita perbaiki hari ini bersama-sama. Sampah sudah kita kerja bakti antara kita dengan warga binaan, dan sekarang sudah bangkit mereka, sudah semangat untuk melaksanakan kehidupan di lembaga pemasyarakatan seperti sedia kala, begitu Pak. Iya. Pak Asih, ini terakhir saya ingin konfirmasi. Kemarin sempat ada informasi yang menyatakan bahwa ada korban gitu ya, ada korban di pihak kepolisian Pak. Entah itu karena luka tusuk ataupun akibat kekerasan yang terjadi ketika insiden tersebut Pak. Apakah ada korban Pak di sana? Ya, korbannya itu dari pihak kepolisian, dan itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Hal masalah pidana itu memang kita serahkan kepada pihak Polda untuk mengatasi. Kemudian dari pihak kita, itulah saya mengucapkan terima kasih benar kepada pihak Kapolda, pemerintah daerah di Gorontalo, sehingga tidak ada korban, karena semuanya juga pihak kepolisian betul menahan diri, kemudian tidak langsung menyerang, tetapi semuanya kita laksanakan dengan baik, akhirnya tidak menimbulkan korban yang lain. Itu yang kami ucapkan banyak terima kasih pihak Polri, pihak pemerintah daerah. Kita bersama-sama duduk menyelesaikan permasalahan itu sehingga endingnya cukup
baik untuk pihak kepolisian maupun untuk lembaga pemasyarakatan. Baik, terima kasih informasinya Pak Asih Widodo, Kalapas kelas 2A. Kita harapkan kondisinya terus kondusif dan tidak ada lagi namanya kerusuhan di dalam lapas. Ya. Juga soal Kalapas yang, ini klarifikasi ya Pak ya, benar tidak ada kesulitan, artinya ada petugas-petugas lapas yang menghalangi penjemputan ini gitu. Benar tidak Pak? Pak Akbar? Halo? Iya, benar tidak Pak? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Saya pikir tidak, karena kan kita semua dalam bendera pemerintah ya, jadi sama-sama kita adalah aparat ya. Sesama apa, saya pikir kerjasama saja, koordinasi saja. Oke. Pak Dini ada yang selama bertanya. Koordinasi kerjasama dilakukan dengan baik, komunikasi dengan baik, saya rasa hal yang demikian tidak akan terjadi. Baik. Pak Dini ada yang bertanya. Pak Akbar, kira-kira perbandingan petugas dengan penghuni di sana berapa, Pak Akbar? Ya, baik. Mohon izin Pak Didi, jadi saat ini petugas yang ada di sana itu ada 8 personil, sementara saat jumlah penghuni ada 643, sementara kapasitasnya hanya untuk 330, jadi hampir 2 kali lipat ya. Jadi yang harusnya kapasitas 330 sekarang diisi 643 pada saat kejadian. Setiap regunya itu hanya 8 orang. Nah, ini juga salah satu motivasi juga warga binaan ini, ketika mereka merasa lebih kuat, mereka lebih di atas, yang juga jadi salah satu faktor. Oleh karena itu kita juga senantiasa mengajak penegak hukum lain seperti kepolisian, TNI untuk sama-sama mungkin barangkali membantu kegiatan pengamanan. Pak Akbar, pada saat ini kita berikan kepada pemirsa di gambar barang-barang yang sudah disita oleh pihak kepolisian ya. Ada senjata tajam banyak sekali ya Pak Dinin ya. Ada bom molotov, ada ini parang buatan juga, dan kemudian ada narkoba juga Pak yang ditemukan di dalam yang sudah disita. Ini memang karena kerusuhan baru didapatkan barang sebegini banyaknya atau bagaimana Pak Akbar? Ya, jadi kita tidak pungkiri mungkin saja ada barang-barang seperti itu. Ada beberapa modus-modus upaya untuk penyelundupan barang-barang tersebut. Baik. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa memang di dalam juga ada beberapa kegiatan, di antaranya adalah kegiatan dapur. Itu juga ada data, ada pisau ya. Kemudian di bengkel kerja itu juga memerlukan peralatan. Namun demikian memang kita akui para petugas kita kan sangat minim ya. Betul. Demikian juga di P2O ya, pengamanan pintu utama, ketika jumlah pengunjungnya sampai ratusan gitu ya, sementara hanya 2 orang petugas pintu penjagaan, apa yang bisa diharapkan? Secara sarana prasarana ya memang secara bertahap kita akan perbaiki ya. Baik Pak Akbar Hadi, Humas Ditjenpas, terima kasih Pak. Kita tangkap tadi catatannya adalah 8 personil sipir dengan 600 lebih narapidana. Sesaat lagi dengan Pak Dinin ya, tetap bersama kami. Lainnya keluhannya dari pemasyarakatan adalah orang yang sudah tidak sebanding 8 sipir dengan 640 narapidana. Tapi kalau Anda bisa catat di sini, kejadian ini sebenarnya psikologi yang sudah terbaca kan harusnya, atau seperti apa? Ya, memang karena bukan hanya di Gorontalo, sebenarnya di semua LP sekarang psikologisnya sedang mencekam. Mereka itu ada ketidakpuasan. Saat ini Pak, sedang mencekam. Ada ketidakpuasan di samping karena overkapasitas. Jadi overkapasitas itu secara psikologis berdampak. Lalu secara teknik penjagaan dia juga berdampak karena rentang kendali. Akhirnya apa yang rentang kendali meluas, apa yang terjadi? Semacam pembiaran. Ketimbang narapidana entah pegawai bentrok dengan napi, akhirnya pembiaran. Kan lalu harus apa yang di satu-satunya jalan pertama mengurangi dulu kenapa mereka menjadi sangat tertekan. Yaitu kalau menurut saya ya, itu PP 99 harus segera dicabut dan dikembalikan ke PP 32. Itu baru bisa aman, dia tenang ya, turun itu. Nah, karena yang mungkin tidak terlibat, tapi ada provokator yang karena gini ya, pemberontakan itu adalah terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama dia ada struktur yang kondusif terjadinya itu. Yang kedua ada ketegangan tambahan ya. Provokator overcrowded itu ketegangan tambahan. Itu ya.
Ketiga, ada sesuatu yang dia anggap tidak adil. Apa itu? PP 99. PP 99 Itu mengatur tentang tata cara yang dibedakan antara narapidana teroris, narapidana narkoba, narapidana narapidana korupsi, ya, dibedakan dengan narapidana lain. Ini diskriminasi nih. Jadi ketika dia itu kan akhirnya apa yang terjadi? Hopeless. Dia tidak merasa dia tidak akan dapat. Padahal di dalam pembinaan tuh reward and punishment sangat menentukan, ya. Dia harus diiming-imingi dengan hal-hal yang bisa menguntungkan, dan remisi itu dalam dengan berkelakuan baik. Ya, berkelakuan baik dia adalah hal-hal yang diharapkan. Narapidana itu ada dua yang paling tidak ditakuti di dalam LPD. Dia tidak mendapat remisi. Yang kedua, dia dipindahkan jauh dari keluarganya. Itu sangat ditakuti. Nah, biasanya pegawai Kalapas, kepala LP itu tahu strategi untuk mengendalikan orang seperti ini. Tutup saja remisinya. Dia pasti pelimpungan atau pindahkan ke daerah yang jauh dari keluarganya. Oke, ini catatan di soal napi. Kalau terakhir Pak, dari lapas sendiri, Kalapas dan anak buah, apa yang harus dipikir dengan kondisi yang sudah stressful seperti ini? Ya, pertama memang utamakan bahwa pendekatan itu dengan manusiawi. Jangan ada sikap-sikap arogan. Ya, kepada mereka kalau salah tegas, ya. Tegas bukan berarti arogan. Tegas harus dilakukan, tetapi tetap manusiawi. Sehingga dia tidak menambah rasa frustasi itu. Kalau menambah rasa frustasi, maka bukan saja bentrok dengan polisi nanti satu saat, bentroknya dengan pegawai itu. Baik. Ya, itu. Baik Pak Didi, terima kasih sudah memberikan penjelasannya Pak. Mudah-mudahan ini jadi perhatian, karena kalau tadi Bapak katakan lapas dimanapun sekarang sedang dalam kondisi yang bukan menakut-nakuti ya, tapi mencekam karena sudah tidak kredibel lagi ya. Paling tidak dari segi kuantitas dan juga kualitas. Terima kasih Pak Didin Suliman sudah bersama kami. Kita lihat nanti bagaimana Pak dari kasus ini berjalan, apa yang harus diperbaiki ya dari pemasyarakatan.